Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CS Corner. Kali ini Sobat Pembangunan, saya ingin membuka catatan tentang sebuah harapan kepada kepala daerah yang baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilihan kepala daerah sudah kita laksanakan dan sebentar lagi akan dilakukan acara pelantikan para kepala daerah, baik itu kepala daerah, kota kabupaten maupun gubernur. Besar harapan bahwa kepala daerah yang baru ini tentu akan memberikan sebuah manfaat yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, Sobat Pembangunan, hal yang sangat penting bahwa pembangunan di aspek transportasi itu adalah sebuah hal yang harus menjadi penekanan utama. Oleh karena apa? Maka yang perlu kita lakukan, kita lihat bahwa dimanapun kota-kota di dunia, bahwa pembangunan akan nampak cepat berhasil dan wajah kota itu menjadi baik kalau pembangunan di sektor transportasi dilakukan dengan betul-betul menjadi skala prioritas dan dilakukan dengan baik dan secara terintegrated. Oleh karena beberapa hal yang perlu menjadi catatan kepala daerah yang baru, yang pertama adalah kiranya perlu menengok, melihat, melirik, mendalami kota-kota besar di dunia dan meyakini bahwa pembangunan transportasi bagian daripada salah satu skala prioritas utama untuk mensejahterakan rakyat. Itu kemudian apabila sudah dipahami tentang hal itu, maka pembangunan sektor transportasi yang menjadi prioritas jadikan sebuah komitmen utama dari kegiatan membangun daerah yang dipimpin. Kemudian seterusnya, kalau sudah menjadi komitmen, maka harus dijadikan, diaktualisasikan ke dalam budgeting policy, financing policy atau kebijakan anggaran, bahwa aspek transportasi harus mendapatkan alokasi anggaran yang sangat-sangat memadai dari yang bagaimana sekarang ada. Kemudian bahwa pembangunan transportasi ini itu akan nampak dilihat dari dua wajah utama. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah public transport. Nah, dua hal ini harus menjadi penekanan. Sobat Pembangunan, namun demikian bahwa pembangunan transportasi tidaklah bisa dilakukan hanya dalam batas otoritas wilayah administrasi yang dipimpin, tetapi pembangunan transportasi setidaknya harus memperhatikan wilayah-wilayah sekitarnya, terutama di kota-kota atau di perkotaan. Itu harus terintegrasi dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung. Sebagai contoh, untuk Surabaya harus menjadi satu kesatuan pembangunan transportasi di wilayah Gerbang Kertasusilo, Gresik, Bangkalan, dan Mojokerto, ya, Surabaya dan Lamongan. Bagaimana kita ketahui bahwa pembangunan transportasi ini tidak boleh menjadi sebuah ego daerah atau ego sektoral, tapi sekali lagi bahwa pembangunan transportasi merupakan berbasis program, bukan berbasis sektor dan bukan berbasis wilayah administrasi. Oleh karena
besar harapan karena transportasi ini akan menjadi sebuah leverage yang tinggi, akan memberikan economic multiplier benefit yang tinggi, dan juga yang lebih penting bahwa pembangunan transportasi ini akan diharapkan memberikan capaian indeks pembangunan manusia atau IPM serta Gini ratio yang akan lebih baik ya, ke depannya. Oleh karena sekali lagi Sobat Pembangunan, kita sangat berharap betul kepada kepala daerah yang baru bahwa pembangunan transportasi ya, terutama di public transport ya, terutama kebijakan push and pull ya, kebijakan push and pull ini yang kita maksudkan bahwa public transport terus dikembangkan dengan berbagai pendekatan, berbagai strategi, sedangkan kebijakan pull itu artinya bahwa hal-hal yang menghambat atau yang menjadi pesaing terhadap public transport itu secara bertahap harus dikendalikan. Ini Sobat Pembangunan yang perlu kita harapkan bersama dan kita doakan bersama. Semoga kepala daerah yang baru mampu mewujudkan ini ya, dengan sekali lagi ya, tidak berpikir sebagai private sector di mana bahwa anggaran itu diharapkan direct profit ya, tetapi anggaran itu untuk transportasi akan menghasilkan economic multiplier benefit, akan menghasilkan sebuah nilai ekonomi yang jauh lebih besar, sehingga tentu tidak bisa diharapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan transportasi itu akan memberikan manfaat finansial langsung. Tidak demikian. Oleh karena bagaimana untuk mendapatkan anggaran yang bagus dan memadai, maka tentu kepala daerah harus memiliki kecerdasan dan memiliki out of the box untuk menghasilkan pendapatan anggaran daerah, baik itu dari pendapatan asli daerah atau PAD maupun dari pendapatan-pendapatan yang lain. Katakanlah alokasi dana khusus, kemudian juga pendapatan-pendapatan hasil daripada terobosan-terobosan kerjasama public, private sector, dan sebagainya. Ini Sobat Pembangunan yang betul-betul kita harapkan sehingga ke depannya bahwa pembangunan transportasi akan menjadi skala prioritas yang utama. Mari kita berdoa bersama, semoga harapan masyarakat, harapan kita bisa diwujudkan dengan baik. Demikian catatan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.